A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil wasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amina rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ahla abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke-118. Wa qala alaihi salam idha'atul fursah ghussatun. Hazrat Amirul Mukminin Sayyidul Muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam hikmah yang ke-118 mengatakan bahwa membuang-buang kesempatan adalah sebuah kegundahan dan kesedihan. Idha'atul fursah ghussatun. Membuang kesempatan adalah kesedihan. Mungkin bagi sebagian orang akan menerjemahkan kalimat ini demikian. Misalnya dikatakan membuang kesempatan itu adalah penyebab kesedihan, kan begitu. Jadi kalimat beliau, kalimat Hazrat Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan idha'atul fursah ghussatun. Membuang kesempatan adalah kesedihan itu sendiri. Sebagian menerjemahkannya demikian, dikatakan membuang kesempatan menjadi sebab bagi kesedihan. Ini bisa diterima. Dengan kata lain apa? Berarti kalimat ini majaz isnadi namanya. Kalimat ini majaz isnadi. Dengan mengatakan bahwa membuang kesempatan adalah kegundahan dan kesedihan, maksudnya adalah membuang kesempatan sebagai penyebab dari kesedihan. Ini satu makna. Namun makna kedua, kita bisa mengatakan bahwa maksudnya jauh lebih tinggi daripada itu, jauh lebih dalam daripada itu. Yakni apa? Yakni membuang kesempatan itulah kesedihan itu sendiri. Jadi bukan lagi dia sebagai penyebab kesedihan, bukan hanya dia sebagai penyebab kesedihan, melainkan dirinya sendiri itu adalah kegundahan, dirinya sendiri itulah kesedihan. Membuang kesempatan itu sendirilah itu kesedihan, bukan hanya sebagai penyebab kesedihan, melainkan dirinya sendiri adalah kesedihan. Tak ubahnya seperti misalnya kita mengatakan aliyun adlun. Aliyun adlun. Di satu sisi kita bisa memaknai aliyun adlun itu dengan bermakna Ali adalah orang yang adil. Sehingga makna aliyun adlun itu yakni aliyun zu adlin, yakni Ali adalah orang yang adil. Namun sebagian memaknai bukan, aliyun adlun itu bukan Ali adalah orang yang adil, bukan, melainkan apa? Ali itu adalah keadilan itu sendiri. Yakni sedemikian rupa Ali itu lebur dalam keadilan, dan begitu pula keadilan tak pernah terpisahkan dari Ali, sehingga kapan saja Ali dan di mana saja Ali, mahmakana Ali, maka itulah keadilan. Itulah keadilan. Yani kapan saja dan di mana saja Ali, itulah keadilan. Sehingga orang akan mengatakan Ali adalah keadilan itu sendiri, bukan hanya Ali orang yang adil, melainkan Ali itu adalah keadilan itu sendiri. Nah, ini juga demikian. Kita mengatakan idha'atul fursah ghussatun. Sebagian menerjemahkan bahwa membuang kesempatan adalah
penyebab dari kegundahan. Namun kita bisa memaknai bahwa bukan hanya sebagai penyebab kegundahan, melainkan dirinya sendiri itu adalah kegundahan. Nah, berkaitan dengan hikmah tersebut, dikatakan membuang kesempatan adalah kegundahan. Kita harus bertanya, kesempatan apa yang dimaksud di sini? Kaidahnya berlaku umum. Membuang kesempatan adalah kegundahan, kaidahnya berlaku umum. Mau kesempatan baik ataupun kesempatan buruk. Yakni, mau itu kesempatan untuk melakukan hal yang baik ataupun kesempatan untuk melakukan hal yang buruk. Baik itu bagi orang mukmin maupun bagi orang kafir, membuang kesempatan itu adalah kegundahan. Bagi orang mukmin, dikala ada kesempatan untuk berbuat yang baik, dikala ada kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang dianjurkan, fastabiqul khairat, ini bersegeralah kalian dan berlombalah kalian dalam segala kebaikan. Bagi orang mukmin, membuang kesempatan dalam berbuat baik itu, membuang kesempatan dalam beramal soleh itu adalah kegundahan dan itu adalah kesedihan. Dan begitu pun juga bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang zalim, yakni membuang kesempatan dalam menzalimi, bagi mereka juga kesedihan. Membuang kesempatan dalam merampas hak orang lain, bagi mereka adalah kesedihan, adalah kegundahan. Itulah mengapa kita melihat dan menyaksikan Israel begitu ada kesempatan, tidak menunggu waktu, langsung dilaksanakan. Begitu terjadi gencatan senjata, dia langsung mengambil kesempatan membuat proksi baru, menjalankan plan B, menjalankan rencana cadangan dengan menggerakkan kelompok teroris yang bernama Hayat Tahrir Syam. Mereka membuka blokade dan membuka jalan untuk masuk ke Suriah, di mana dalam waktu 6 hari mereka berhasil membongkar dan membuka jalan untuk masuk ke Suriah. Begitu mereka menjatuhkan Bashar Assad, pada saat yang bersamaan Israel langsung masuk menyerang. Situs-situs militer, tempat-tempat strategis militer, kesehatan, rumah sakit, semua dibombardir. Persenjataan yang selama ini dicadangkan oleh Suriah langsung dihabisi. Ini adalah plan B dari Israel, yakni pihak musuh juga demikian. Mereka tidak akan menunggu waktu. Kalau mereka melihat ada kesempatan untuk masuk, mereka tidak akan menunggu sampai detik kedua. Pada detik pertama mereka langsung masuk. Maka kita juga demikian. Pada saat ada kesempatan untuk berbuat baik, pada saat ada kesempatan untuk beramal soleh, pada saat ada kesempatan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyuarakan yang hak dan melawan yang batil, maka kita tidak boleh menunggu waktu. Pada saat ada kesempatan, pada waktu itu juga kita harus laksanakan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, hajat dan kebutuhan itu akan terasa manfaatnya ketika seseorang butuh, pada saat itu kita menjawab hajatnya. Salah satu isim dari asma Allah Ta'ala itu dikatakan ya qadiyal hajat, yakni wahai zat yang memenuhi hajat-hajat segala makhluknya. Apa maksudnya ya qadiyal hajat? Ya qadiyal hajat, yakni isim dari asma Allah Ta'ala dikatakan ya qadiyal hajat, yakni pada saat makhluknya butuh, pada waktu itu Allah Ta'ala memberikannya. Pada saat makhluknya membutuhkan, yang terbaik bagi makhluknya itu yang diberikan. Ini juga menjadi jawaban bagi kita. Mungkin kita sudah berdoa tapi tidak terkabul. Kita mengatakan begitu, saya sudah berdoa tahunan, mingguan, bulanan, 40 harian, tapi tidak terkabul. Kita mengatakan berarti itu bukan hajatmu,
Yani itu bukan kebutuhanmu. Karena kalau itu kebutuhanmu, Allah Ta'ala pasti mengabulkan. Dan Allah Ta'ala akan memberi. Yani kamu hidup kan tidak pernah minta hidup. Kamu tidak pernah minta, ya Allah kasih anak nafas, tidak pernah. Tapi Allah Ta'ala ngasih. Itu kebutuhanmu. Dan ketika itu sudah bukan kebutuhanmu, Allah Ta'ala tidak akan kasih lagi. Wujudmu, tidak pernah kamu minta. Allah Ta'ala yang beri. Ya qadiyal hajat demikian. Dan kita sebagai hamba-hamba dari Allah Ta'ala ini, seyogianya menjadi tajalli dari asma Allah Ta'ala. Menjadi manifestasi dari asma Allah Ta'ala. Di mana ketika Allah Ta'ala memiliki isim ya qadiyal hajat, maka kita juga harus menjadi tajalli dari ya qadiyal hajat. Kapan itu berlaku? Ketika ada saudara-saudara kita mukmin, mukminat yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kehidupan dalam kesehariannya, di mana misalnya dia memiliki persoalan, memiliki kesulitan dalam kehidupan, dan kita mampu untuk membantu itu, kita mampu untuk mengeluarkan dirinya dari kesulitan dan kegundahan itu, maka pada waktu itu juga kita harus menolongnya. Tidak boleh nunggu saat nanti, besok, lusa, dan sebagainya. Namun ada orang yang jawabnya nanti 2 hari berikutnya. Pada saat 2 hari berikutnya, istilah kita apa? Ini udah expired. Ya ini apa? Jadi ini udah basi, ini sudah bukan kebutuhannya lagi, sudah lewat masa kebutuhannya. Istilahnya kalau kita bilang, orang udah kepalang mati, ngapain lagi mau ngasih oksigen? Orang udah kepalang mati, ngapain lagi ngirim ambulan? Orang udah kepalang mati, ngapain lagi mau beliin obat? Dia membutuhkan makan pada saat ini, kalau udah mati mau ngapain lagi ngirimin makanan? Artinya apa? Yakni dia membuang-buang kesempatan. Dikala dia bisa membantu, dia buang kesempatan itu. Yang seharusnya dia menjadi asma, menjadi isim dari asma Tuhan ya qadiyal hajat, dia membuang kesempatan itu. Yang seharusnya dia menjadi tajalli Tuhan, dia membuang kesempatan itu. Kita juga demikian. Hajat di rumah. Istri butuh makanan, butuh suplemen. Istri butuh gizi, anak butuh gizi. Kalau ini tidak kita penuhi, kita juga membuang kesempatan itu. Sementara kita foya-foya di luar. Begitu juga dengan interaksi antara keluarga, ayah dengan anak, ayah dengan suami dengan istri, ibu dengan anak. Betapa kalau seandainya kita merenung saat ini, merenung sejenak, lalu memikirkan hal-hal yang telah kita lewati dan telah kita lalui selama beberapa tahun dalam kehidupan. Betapa banyak kesempatan yang telah kita lewatkan, betapa banyak kesempatan yang telah kita acuhkan dan kita biarkan berlalu begitu saja. Di dalam hikmah yang lain, kita pernah membahasnya. Hazrat Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan, al-fursatu tamurru marras sahab. Kesempatan itu berlalu bagaikan berlalunya awan. Faqtanimul furas. Dikatakan, maka hargai dan jadikan kesempatan itu sebagai ganimah, sebagai sesuatu yang besar, sebagai harta yang besar. Yani begitu ada, ambil, jangan ditunggu. Kalau seandainya kita merenung saat ini, maka kita akan beraduhai, kita akan beroh-oh. Kenapa? Aduhai, betapa banyaknya kesempatan yang aku telah buang di masa lalu. Seperti dahulu ketika aku bisa menghabiskan waktuku lebih banyak bersama anak dan istriku. Saat ini anakku sudah dewasa. Yang harusnya aku bermain dan bersama dengan anakku, aku malah sibuk menghabiskan hal-hal yang tidak penting di warung kopi dan sebagainya. Ngobrol yang tidak penting dengan teman-teman. Begitupun juga istri yang harusnya pada saat itu dia bisa menghabiskan banyak waktunya dengan anaknya, mendidik anaknya, dia habiskan dengan banyak arisan, ngobrol kanan kiri nggak jelas. Dan begitu. Begitupun antara suami dan istri yang harusnya kita bisa lebih banyak berkomunikasi, menyelesaikan masalah. Kepala ini ada 2 kepala, di mana 2 kepala akan sulit menyatukannya. Iya, makanya butuh komunikasi. Ada hal-hal prinsip yang harus ketemu antara laki dan pria untuk membangun sebuah rumah tangga. Tapi itu kita lewatkan dan akhirnya banyak penyesalan di akhir.
Begitu juga kesempatan-kesempatan dalam memilih teman. Betapa banyak hal yang harusnya kita lalui bersama teman dalam kesempatan yang besar dan kita bisa mendapatkan manfaat yang besar, maka kita lewatkan. Begitu juga dengan guru. Betapa banyak kesempatan yang kita lewatkan. Dahulu kita punya guru marhum Allah yarham Ustaz Abu Ammar. Betapa banyak waktu yang kita buang dan kita sia-siakan ketika beliau masih hidup. Dan sekarang kita akan beraduhai, kita akan beroh-oh. Aduhai, seandainya dulu ketika beliau masih hidup, aku menghabiskan banyak waktuku bersamanya dan menggali ilmu dan hikmah darinya. Idha'atul fursah gussatun. Membuang kesempatan adalah kesedihan itu sendiri. Semoga mulai hari ini kita jeli dalam melihat kesempatan. Jangan mengira bahwa ketika ada orang datang meminta tolong kepada kita, itu adalah musibah dan kesulitan bagi kita. Bukan, justru itu adalah jalan untuk menuju kesempurnaan. Kita lagi diminta Tuhan untuk menjadi manifestasi dari ya qadiyal hajat. Dan tidak semua orang bisa menjadi demikian. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan demikian. Tidak semua orang bisa dimintain tolong. Yusuf ketika minta tolong kepada seseorang, Yusuf tidak akan meminta tolong kepada siapa saja, kan begitu. Yusuf akan memilah dan memilih kepada siapa saya bisa minta tolong. Nah, ketika Yusuf minta tolong kepada seseorang, bukankah itu adalah keistimewaan bagi dirinya? Bahwa ternyata saya ini orang yang dipilih Yusuf. Kenapa? Karena kalau tidak, Yusuf kan harusnya bisa minta tolong ke A, B, C, D, E, atau ke siapa saja. Tapi dia memilih saya. Artinya apa? Dia menganggap saya ini mampu menyelesaikan masalahnya. Kalau saya tidak bisa, maka saya akan carikan jalan lagi. Kita harusnya demikian. Bukan malah kabur ketika ada seseorang yang datang meminta tolong kepada kita. Dan begitu pun juga kesempatan dalam rumah tangga. Begitu juga kesempatan ketika ada seseorang yang datang mau melamar anak kita. Betapa banyak kesempatan yang kita buang, lalu kita mendapatkan ampas akhirnya. Dan saya menyaksikan sendiri. Ketika datang seorang mukmin kepadamu melamar anakmu, jangan dibuang. Karena kalau kau buang, sama saja kita sedang membuang jauhar, kita sedang membuang gauhar, kita sedang membuang kausar, kita sedang membuang harta yang sangat berharga dan berlian. Dan ketika itu terbuang, kita akan mendapatkan ampas. Dan betapa banyak penyesalan yang kita alami. Ketika ada orang yang baik-baik, orang mukmin datang melamar anak kita hanya karena dia masih di bawah standar, memandang seseorang dari ekonomi hanya karena pekerjaannya begitu, narik ojek. Apa salahnya dengan menarik ojek? Toh juga itu uang halal. Dia tidak mencuri, dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak merampas hak orang lain, dia tidak menipu orang lain. Dia mencari dengan keringatnya sendiri, dia mencari dengan jerih payahnya sendiri. Seringkali kita memandang seseorang dari materi, lalu mengabaikan hal-hal yang lebih penting dan lebih utama. Bahwa dia orang baik, bertanggung jawab, mukmin. Dia bisa membahagiakan putri kita, tapi kita acuhkan dan kita buang. Kita malah memilih orang yang kita mengira putri kita akan bahagia dengan dirinya, ternyata sepanjang hidup putri kita penuh dengan tangisan, penuh dengan sesak, penuh dengan tekanan. Bahwa harta tidak selamanya membahagiakan orang lain. Uang tidak selamanya membahagiakan orang lain. Bukankah kebahagiaan itu non materi? Bukankah kebahagiaan itu adalah kita mampu menikmati segala rezeki dari Tuhan? Sekalipun betapa banyak para petani kita yang hanya dengan makan ikan teri dan godong ubi, kalau kita bilang daun ubi rebus dengan sambal terasi, dan dia tertawa terbahak-bahak dengan keluarganya. Betapa bahagianya dia. Tapi betapa banyak pula orang yang miliarder, yang kaya raya, kena jantung, stres dan sebagainya, hanya karena ini uang tidak ada cukup-cukupnya bagi dirinya. Iya, memang dua hal yang kita tidak pernah
puas mengejar itu, yang satu ilmu, yang satu uang. Tetapi salah satunya kalau dikejar adalah kehancuran, salah satunya kalau dikejar adalah kemuliaan. Uang dikejar adalah kehancuran, ilmu dikejar adalah kemuliaan. Insya Allah di hikmah yang berikutnya kita akan membahas bahwa dunia itu dikatakan bagaikan ular yang berbisa. Ular yang berbisa. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah pelajaran, jangan membuang kesempatan selagi ada, ditangkap. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan begitu. Kapan kebaikan itu ada, kapan jalan untuk menuju kebaikan itu ada, jangan disia-siakan. Saya kira cukup demikian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.